Presiden Prabowo Subianto tadi baru saja menyambut kedatangan Raja Jordania Abdullah II bin Al Hussein di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sambutan terlihat atau tampak hangat ketika Presiden Prabowo Subianto memeluk langsung Raja Abdullah II bin Al Hussein ketika baru saja turun dari tangga pesawat. Kemudian keduanya menggunakan mobil yang sama berplat Jordan untuk menuju ke area Istana Kepresidenan Jakarta. Untuk mengetahui seberapa besar dampak keakraban Presiden Prabowo dengan Raja Jordania bagi Indonesia, sudah ada praktisi hubungan internasional sekaligus pendiri Sinergi Policies Dina Prapto Raharjo. Mbak Dina, selamat petang. Oke, Mbak Dina, ini kita sama-sama lihat kalau tampaknya rombongan sudah semakin mendekat ke istana, sudah ada di Bundaran Hotel Indonesia. Dikawal secara ketat oleh pasukan yang tadi juga sudah iring-iringannya sudah berjalan dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta sejak sekitar pukul 16 lewat sedikit. Area ataupun juga rute yang dilalui oleh Presiden Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II bin Al Hussein sudah dilakukan rekayasa lalu lintas, pengamanan dilakukan secara ketat sebagai protokol menyambut tamu negara. Mbak Dina, kalau terakhir Presiden Prabowo kan bertemu dengan salah satu yang terakhir bertemu dengan Raja Jordania itu April lalu. Di situ ada beberapa kerjasama yang dijalin. Apakah mungkin hari ini ada kerjasama baru atau di sektor baru, Mbak Dina? Yang disoroti oleh Menteri Pertahanan kan bidang pertahanan ya. Untuk kabarnya ada produksi, entah produksi bersama atau pembelian, ini yang belum terlalu jelas. Drone ya. Teknologi drone dari Yordania, kelihatannya itu yang terbaru. Walaupun saya masih berpikir ya, Yordania itu kan sebenarnya bukan produsen senjata. Jadi ada pertanyaan besar di kepala saya, apakah ini sebenarnya Yordan sebagai broker, sehingga dan karena Yordan itu adalah mitra dekat bahkan sekutunya Amerika Serikat dan sangat dekat dengan Israel, apakah ini sebenarnya teknologi Israel yang sedang dibicarakan oleh Yordania, cuman bilangnya kita mau kerjasama dengan Yordania, itu satu pertanyaan juga. Oke, tapi Mbak Dina, tadi kan sambutannya dilakukan secara hangat sekali, berpelukan, kemudian satu mobil yang sama menuju istana. Anda melihat ini sebagai sekedar kunjungan balasan atau ada sesuatu yang lebih yang ingin ditujukan juga oleh Presiden? Hubungan mereka sudah puluhan tahun ya, bahkan most likely itu atau bisa dikatakan jauh sebelum Presiden Prabowo itu kemudian pergi dan diterima di Yordania pasca kejadian tahun 98 di mana jabatan beliau dicopot ya di militer Indonesia. Jadi kedekatan ini istilahnya antar keluarga elit, antara ningrat politiknya Indonesia dan Yordania itu sudah lama sekali terjalin. Menurut saya hubungan personal ini sangat kuat ya di antara mereka berdua. Dan artinya kalau memang ada kedekatan personal, tapi sejauh mana kedekatan personal ini akan berbuah juga untuk diplomasi antara Indonesia dan Jordania, Mbak Dina? Betul, itu pertanyaan yang bagus sekali. Karena kalau dilihat ya kecenderungannya orang Indonesia ini atau pemimpin Indonesia, kita bisa jadi sangat akrab dengan pemimpin negara lain, tapi kebanyakan dalam kasus-kasus yang sebelumnya kedekatan itu tidak turun menjadi follow up komitmen. Jadi memang kita harus cermat betul melihat sistemnya dibangun atau tidak. Kalau dilihat dari kerjasama Indonesia dengan Yordan yang ditandatangani kemarin di bulan April, itu kan disampaikan misalnya Indonesia akan beli fosfat ya untuk kebutuhan pupuk di Indonesia. Saya sih belum lihat ada update baru bahwa hal itu dilaksanakan. Kemudian kerjasama pendidikan, kerjasama agama itu juga kelihatannya belum turun menjadi sesuatu yang konkret. Jadi apakah memang problemnya ini berarti di tataran menteri, kemudian di tataran pejabat lainnya itu yang ada di bawah tataran presiden itu nggak berfungsi ya, sehingga sistemnya itu missing link di tengah selalu. Artinya juga apa yang seharusnya dimanfaatkan oleh Presiden Prabowo di pertemuan hari ini, Mbak Dina?
Ada beberapa hal strategis yang kita bisa bicarakan terkait Yordania. Pertama tentu soal perdamaian di Palestina. Itu yang paling urgent dan kalau dilihat dari narasinya Presiden Prabowo yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan, salah satu agenda yang mau dibahas adalah soal niat Presiden Prabowo mengirimkan pasukan perdamaian ke Palestina. Nah, kita tahu baru sebulan yang lalu, bulan Oktober, akhir bulan malah ya, tanggal 27 kalau saya nggak salah, itu si Raja Yordania menolak untuk membentuk pasukan perdamaian untuk mendukung rencana damainya Donald Trump. Nah, ini kan berarti ada yang miss nih di antara dua sahabat ini aja, itu pembicaraan mereka nggak klop. Mudah-mudahan ada dialog yang lebih jelas di sini, karena kalau menurut versinya Yordania, pasukan perdamaian dalam skema Perserikatan Bangsa-Bangsa itu tugasnya adalah memperkuat polisi, memperkuat pasukan Palestina di lapangan. Jadi bukan untuk meneror atau menangkap atau apalagi menembak ya orang-orang yang dianggap mengganggu perdamaian. Mbak Dina, ini yang ya. Sorry kita ini dulu juga sambil yang kan kita sama-sama melihat ini di layar kaca soal bagaimana Presiden Prabowo Subianto tadi menyambut kedatangannya dengan melakukan pelukan hangat, kemudian juga satu mobil. Bagaimana tapi makna kedekatan yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini menurut Anda? Ya itu tulus sih, kalau saya melihatnya mereka berdua memang sangat-sangat dekat secara pribadi. Dan yaitu bagaimana juga Presiden Prabowo bisa memanfaatkan kedatangan Presiden atau Raja Jordania? Saya sih merasanya wajib kalau mau ada follow up, di dalam ruangan pertemuan itu ada orang-orang yang memang punya kewajiban menurunkannya menjadi komitmen lanjutan. Jadi level menteri dan bahkan dirjen-dirjen ya di kementerian-kementerian terkait itu harus duduk bersama dan mencatat, kemudian tahu follow up-nya apa. Kalau pertemuannya itu hanya berdua saja, itu boleh dikatakan sulit lah. Siapa yang kemudian mencatat apa yang disepakati atau sudut pandang apa yang dipertemukan dalam pertemuan tertutup tersebut. Nah, Mbak Dina ini kan juga Menhan Syafri Syamsuddin membocorkan soal salah satu agenda pertemuannya ini adalah membahas misi perdamaian di Gaza. Bagaimana kedekatan kedua negara akan bisa berdampak juga untuk perdamaian di Gaza atau kemerdekaan Palestina? Konteks terbaru itu adalah Amerika Serikat, Presiden Donald Trump sedang memaksakan satu resolusi baru di Dewan Keamanan PBB, di mana akan dibentuk atau Amerika Serikat minta didukung terbentuknya Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang diketuai oleh Donald Trump. Minta diberi waktu sampai tahun 2027 menjadi pemerintah transisi di Gaza. Ini jelas satu yang paling dekat dan ini sudah ramai ya di luar sana bicara soal ini. Sekarang posisi Indonesia seperti apa, posisi Yordan seperti apa, tentu kita nggak bisa melepaskan kenyataan bahwa situasi di Gaza sama sekali belum kondusif meskipun sudah ada teriakan untuk ceasefire ya kemarin ya, gencatan senjata. Nggak berhasil kan intinya. Dan Yordan sudah mencatat ada puluhan orang yang luka-luka tambahan gelombang ke-14 sejak Gaza itu pecah perang ya. Jadi artinya situasinya sama sekali belum kondusif. Ketidakpastiannya sangat tinggi. Jadi akrab dari segi pribadi tentu harus kita turunkan menjadi sesuatu yang bisa berbuah nyata dalam situasi di mana penolakan-penolakan dari Israel ini masih sangat tinggi ya terhadap inisiatif perdamaian apapun. Bahkan dari pihak Amerika Serikat sendiri, jenderalnya kan sudah ada pemberitaan juga yang mengatakan mereka sangat merasa tidak pasti bahwa rencana Trump itu sebenarnya bisa membuahkan hasil. Oke Mbak Dina, nanti kita bahas lagi, tapi kita sama-sama sedang melihat ini adalah visual iring-iringan sudah tiba di area Monumen Nasional atau Monas. Nantinya dari sini kendaraan yang digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein akan dikawal oleh pasukan berkuda menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Jaraknya tidak jauh karena hanya seberang-seberangan, tapi ini menjadi salah satu kebiasaan baru
dari Presiden Prabowo Subianto ketika menerima kunjungan kenegaraan ataupun kunjungan dari kepala negara. Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein tadi tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, disambut secara hangat dan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di bawah tangga pesawat Raja Jordania. Kita lihat sama-sama, iring-iringan kemudian diikuti oleh pasukan berkuda. Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein dan Presiden Prabowo Subianto menggunakan kendaraan yang sama, kendaraan berplat Jordan, dari Lanut Halim Perdana Kusuma menuju ke area Istana Kepresidenan Jakarta. Kendaraan kenegaraan yang diiringi oleh pasukan berkuda menjadi rangkaian yang selalu dilakukan ketika Presiden Prabowo Subianto akan menerima tamu kenegaraan. Hari ini agendanya adalah menerima kunjungan kenegaraan dari Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein. Informasi terakhir, agenda di Istana Kepresidenan Jakarta akan diawali dengan pertemuan bilateral. Kemudian kemungkinan juga akan dilanjutkan dengan tete-a-tete atau pertemuan empat mata. Dan malam nanti akan dilanjutkan juga dengan agenda jamuan makan malam. Kita sapa lagi Mbak Dina. Mbak Dina masih bersama kami ya? Mbak Dina masih bisa dengar suara Cindy di studio, Mbak Dina? Masih Bang, masih Oke. bisa. Ya. Mbak Dina, ini kan juga sebenarnya memang menjadi rangkaian yang biasa dilakukan oleh Presiden Prabowo, yaitu dengan adanya sambutan yang begitu meriah ketika ada tamu kenegaraan yang hadir. Apa yang bisa kita lihat sebenarnya dari upacara yang dilakukan oleh Presiden ini? Jadi saya lihat ada banyak sekali pasukan berkuda yang diturunkan ya. Dan kedua orang ini sama-sama gemar berkuda. Mereka berdua juga sama-sama punya latar belakang militer, sekolahnya bareng, dulu di Inggris juga, waktu kuliah sekolah militer di Amerika juga mereka bareng. Jadi bisa dibayangkan mereka berdua itu punya sejarah hubungan personal yang sangat-sangat dekat. Mungkin kalau kita semua mungkin membayangkan bahwa menjadi pimpinan itu hanya yang indah-indah aja gitu ya. Saya yakin sebenarnya mereka juga punya rasa sendiri, mungkin ketersendirian yang bisa di-share hanya di antara mereka. Jadi itu sebabnya mereka dekat satu sama lain. Tadi soal mobil berdua itu, sebenarnya kan itu melanggar protokol ya. Pada dasarnya kan mereka harus dipisah karena urusan perlindungannya dari pihak negara host itu juga ada aturannya sendiri. Tapi mungkin ini lagi ngetren karena di kejadian sebelumnya Presiden Donald Trump kan juga mengajak Putin satu mobil waktu di Alaska kan. Jadi ini ada tren baru mungkin. Dan ini juga kan terjadi ketika Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Jordania ya Mbak Dina. Ini kita bisa lihat juga tampaknya iring-iringan dari Presiden Prabowo Subianto dan Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein sudah masuk ke halaman Istana Merdeka Jakarta bersama dengan pasukan berkuda yang tadi mengawal dari area Monumen Nasional. Tidak hanya disambut oleh pasukan jajar kehormatan, tapi iring-iringan juga disambut oleh siswa sekolah yang tadi bersiap di kawasan Monumen Nasional atau Monas. Biasanya juga para siswa ini juga turut menyambut kedatangan tamu negara di area halaman Istana Merdeka Jakarta. Kita bisa melihat mereka masih dengan seragam putih merahnya, mereka mengibarkan bendera dari kedua negara menyambut kedatangan dari Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein yang mengendarai atau menggunakan mobil yang sama bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dari Lanut Halim Perdana Kusuma.
Rombongan Presiden Prabowo Subianto dan Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein sudah tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Keduanya tampak langsung Hormat senjata! Halt! Tegak! Senjata! Halt! Lapor upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta dalam agenda menerima kunjungan kenegaraan dari Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein. Tadi beberapa menteri yang sempat kita sama-sama lihat di layar kaca, ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, ada CEO Danantara Rosan Roslani, Mensesnek Prasetyo Hadi, Mendikti-Saintek Brian Yuliarto, dan Wamenkyu. Menteri-menteri yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam agenda kenegaraan biasanya bisa kita baca juga sebagai apakah akan ada kerjasama di sektor-sektor mana saja. Nah, kalau dari beberapa menteri yang tadi kita sama-sama lihat, ada CEO Danantara, ada Mendikti, ini juga memang sebelumnya dalam kunjungan terakhir Presiden Prabowo Subianto ke Jordania, salah satu kerjasama yang penandatanganan kerjasama yang disaksikan oleh kedua pemimpin negara ini adalah di bidang pendidikan. Saat ini kedua pemimpin negara sudah memasuki area Istana Merdeka Jakarta di ruang kredensial. Tamu negara biasanya juga akan menandatangani buku tamu di ruang kredensial ini. Setelah sebelumnya tadi disambut di halaman Istana Merdeka Jakarta dengan tembakan meriam sebanyak 21 kali, menandakan kedatangan seorang kepala negara, kemudian lagu kebangsaan dari kedua negara. Tampaknya setelah ini keduanya akan melakukan pertemuan bilateral. Kehadiran Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein di Jakarta sejauh ini agendanya terpusat di Istana Merdeka Jakarta, diterima langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, didampingi oleh beberapa Menteri Kabinet Merah Putih. Dengan adanya juga perwakilan dari Kerajaan Jordania, tidak menutup kemungkinan akan ada kerjasama yang terjalin hari ini. Apakah sektornya sama dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jordania pada April lalu, yaitu di bidang pertahanan, pertanian, keagamaan, dan pendidikan, atau apakah akan ada sektor lain yang juga akan dijalin kerjasama antara Indonesia dan Jordania. Iring-iringan Presiden Prabowo Subianto dan Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta tadi juga turut dikawal oleh pasukan berkuda ketika iring-iringan sudah masuk ke Monumen Nasional. Breaking News Kompas TV terkait kunjungan kenegaraan Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.